Oke, kita ngomongin soal langganan internet prabayar deh. Bayangin, Anda mau pindah rumah, atau mungkin nemu provider lain yang lebih oke. Terus gimana cara berhentinya? Ayo, ngaku. Pasti kebanyakan dari kita mikirnya sama kan? Iya kan? Gampang aja, tinggal stop bayar, nanti juga internetnya mati sendiri. Beres. Logis banget kedengerannya. Tapi, hati-hati, pemikiran sesimpel ini justru bisa jadi bumerang loh. Itu salah besar, dan ini bukan salah sepele ya. Kesalahan ini bisa bikin Anda pusing 7 keliling, dari dikejar-kejar tagihan aneh sampai nama baik Anda tercoreng. Loh, kok bisa jadi masalah besar? Nah, di bagian pertama ini, kita bakal kupas tuntas bahayanya ngeghosting provider internet. Jadi anggap aja ini persimpangan jalan. Ada jalan pintas yang kelihatannya gampang banget, tinggal main tinggalin aja. Satunya lagi jalur resmi, kelihatannya agak ribet dikit. Tapi percaya deh, jalan pintas itu ujung-ujungnya malah bikin nyasar ke masalah. Nah, ghosting di sini tuh maksudnya apa sih? Ini bukan cuma soal nggak bayar ya. Ini tuh sikap masa bodoh. Tiba-tiba ngilang, ditelepon gak diangkat, dan yang paling parah, nggak balikin alat-alat mereka. Padahal kan di awal udah ada perjanjiannya. Dan ini akibatnya kalau nekat ngeghosting. Ada 3 bom waktu. 1, Anda bisa dituduh menggelapkan aset. Kenapa? Karena modem itu bukan punya Anda. 2, siap-siap aja deh diteror debt collector. Dan yang ketiga, ini yang paling fatal. NIK Anda bisa di blacklist. Kalau udah begini, mau langganan internet dimanapun di masa depan bisa susah banget loh. Ngeri kan? Tentu kita semua gak mau kena masalah kayak gitu. Tenang, ada kok cara yang benar dan aman. Yuk, kita lihat gimana prosedur resmi buat putus baik-baik. Ingat ya, ini penting banget. Waktu pertama kali daftar, Anda kan pakai KTP, pakai NIK. Nah, NIK Anda itu udah nyangkut di sistem mereka. Jadi, inti dari semua proses ini sebetulnya adalah buat ngelindungin NIK kita sendiri. Oke, terus gimana dong caranya? Gampang kok sebetulnya, cuma ada 4 langkah wajib. Simple banget, yuk kita bedah satu-satu. Nih, ingat aja rumusnya. Lapor, cek, ambil, konfirmasi. Udah cuma 4 itu aja. Ini kunci supaya Anda bisa putus hubungan dengan tenang dan tanpa drama. Langkah pertama, lapor. Jangan dadakan ya. Kasih tahu mereka 2 atau 3 minggu sebelum Anda mau berhenti. Hubungi aja CS-nya lewat WhatsApp atau email resmi. Kasih tahu nama, ID pelanggan, kapan mau berhenti, sama alasannya. Gampang kan? Ini nunjukin itikat baik. Langkah kedua, cek kewajiban. Nanti CS bakal ngecek kontrak Anda. Nah, aturannya biasanya gini nih. Kalau Anda berhenti sebelum 1 tahun langganan, siap-siap kemungkinan ada denda. Tapi kalau udah lebih dari setahun, harusnya sih aman, alias gratis. Yang penting, pastiin semua tagihan lunas ya, jangan ada yang nyangkut. Nah, langkah ketiga. Ini nih, biang kerok semua masalah kalau kita asal-asalan. Camkan baik-baik. Modem, router, kabel-kabel, itu semuanya bukan punya Anda. Itu cuma barang pinjaman, aset perusahaan. Jadi, apa aja yang harus disiapin buat dijemput teknisi? Coba kita cek listnya. Modem yang di luar rumah, router yang di dalam, adaptornya, plus kabel-kabelnya. Semuanya harus lengkap. Kalau ada yang hilang atau rusak, ya mau nggak mau Anda harus ganti. Nanti teknisi datang buat ambil semuanya. Oke, teknisi udah selesai nyopotin semua alat. Jangan biarin dia langsung pulang. Ada satu hal yang wajib Anda minta. Namanya berita acara penarikan alat. Ini bukti legal Anda, surat sakti yang nunjukin kalau Anda udah balikin barang mereka. Jangan sampai lupa. Udah beres? Belum dong, ada langkah pamungkas. Setelah alatnya dijemput, telepon lagi CS-nya. Konfirmasi sekali lagi, Mbak Mas, akun saya udah bener-bener ditutup permanen kan? Statusnya udah terminated kan? Jangan cuma asumsi, harus pasti. Nah, kalau 4 langkah tadi udah Anda lakuin, selamat, Anda udah menyelesaikan semuanya dengan cara yang elegan. Hasilnya, Anda putus baik-baik, dan yang paling krusial, nik Anda aman sentosa. Keuntungannya apa? Jelas banget. Gak bakal ada lagi tuh drama di telepon debt collector. NIK Anda bersih, jadi kalau suatu saat butuh langganan lagi, gampang. Dan yang paling mahal, pikiran tenang. Gak ada was-was sama sekali. Intinya sih cuma 1, dan ini ngena banget. Masuk baik-baik, keluar juga harus baik-baik. Simpel kan? Anggap aja modem yang nangkring di rumah Anda itu cuma barang titipan. Namanya titipan ya harus dibalikin dengan cara yang sopan juga.
Nah, ini jadi bikin kita mikir lebih jauh ya. Selain modem internet, kira-kira aset titipan apa lagi sih yang sering kita lupain? Mungkin barang pinjaman dari kantor, atau hal-hal lain yang kita anggap sepele. Coba deh kita inget-inget lagi. Jangan sampai kita jadi ghosting juga di hal-hal lain.